Yang enggak enak itu justru kalau tensinya 200 saya masih bisa jalan-jalan. Betul. Khawatirnya kalau tahu-tahu Betul. stroke. Berarti anggapan bahwa nek sering-sering ditensi ini malah tinggi itu enggak bener berarti nggih. Enggak tuh. Iya. Berarti Bu, Pak ya, tensi sing teratur. Ya. Tensi yang teratur. Ojo lali baterainya diganti ya. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast ID Cabang Mojokerto di media Dokter Mojopahit. Kali ini kita kedatangan tamu seorang dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Seorang wanita yang masih sangat muda, cantik ya. Kita ketemu langsung sama Dokter Revi Adiriani SPJP. Ya, dokter. Sehat, Dok? Terima kasih, dokter. Sehat? Alhamdulillah. Sehat dan waras ya? Waras, penting. Dokter Lutfi juga sehat kan? Alhamdulillah sehat. Mau nggak mau harus selalu sehat. Sehat. Masalah waras. Tunggu dulu. Ya wes. Hari ini kita bincang-bincang santai mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya, Dok. Tekanan darah tinggi itu apa sih, Dok? Oke, tekanan darah tinggi itu apa? Sebelumnya mungkin berhubung temanya ini pas dengan Hari Hipertensi Sedunia ya. Iya, betul. Jadi, terima kasih sebelumnya kepada Dokter Lutfi sebagai di sini juraganya ID Mojokerto. Juragan enggak. Saya salah cuma satu orang yang provokator dalam tanda kutip di ID Mojokerto. Jadi terima kasih atas undangannya, kesempatannya kepada Dr. Reza, Dr. Lutfi dan teman-teman di sini. Ini tentang Hari Hipertensi Sedunia ya, Dok ya. Okay. Mungkin kenapa sih hipertensi aja jadi ada hari spesialnya gitu. Nah, ternyata Dok, hipertensi itu secara populasi di dunia ya, prevalensinya itu rata-rata dari segala usia itu bisa mencapai 30-an%, Dok. 30%. Betul. Dari seluruh populasi. Dari seluruh populasi sehingga kalau misalkan kita hitung penduduk di dunia ini ya, kira-kira mungkin secara umum katakan 3 dari 10 orang itu bisa hipertensi. 3 dari 10 orang mengidap hipertensi. Bisa seperti itu. Iya. Apalagi pada populasi yang usianya lebih tua. Semakin gitu. usia lebih tua berarti semakin tinggi resikonya berarti. Betul, kecenderungan hipertensi itu prevalensinya. Prevalensi itu kekerapan ya. Jadi misalkan orang di atas 60 tahun itu bahkan di sebuah literatur disebutkan bisa 60%. 60% yang mengalami hipertensi gitu. Jadi ternyata hipertensi itu sebenarnya seperti grassroots ya. Jadi dasar dari penyakit jantung, dari penyakit kardiovaskular lain seperti stroke, seperti sakit ginjal, mungkin salah satunya adalah pintu masuknya itu dari hipertensi. Berarti akar masalahnya sebelum kena stroke, kena gagal ginjal, itu kena jantung yang membengkak itu adalah di hipertensi, di tekanan darah tinggi. Adalah salah satu faktor yang penting meskipun bukan satu-satunya. Oh iya, ada jadi faktor yang lain. Faktor utama kasarnya gitu ya. Salah satu faktor utama. Betul. Iya. Jadi kalau ditanya tadi kembali lagi sebenarnya apa sih hipertensi itu? Jadi hipertensi itu sebetulnya dari berbagai paguyuban. Kita kan paguyuban jantung di dunia ini kan ada banyak dong. Ada Eropa, ada Amerika ya, tapi yang menerbitkan berbagai literatur tentang hipertensi. Sehingga disepakati bahwa dari ESC ya Dok ya, European Society of Cardiology, jadi definisi hipertensi adalah tekanan darah di mana secara sistolik, jadi yang bagian atas itu, ya. Yang atas itu lebih dari sama dengan 140. Berarti 140 itu sudah dihitung hipertensi. Betul. Jadi 140 ke atas. Jadi 140 dan bawahnya itu lebih dari sama dengan 90. Dokter. Berarti 90 juga sudah dihitung. Betul, sudah berarti dihitung. Kurang lebih dari sama dengan 140,
kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 90. Iya betul. Nah, sedangkan jadi kalau secara klasifikasi itu pembagian ini memang berubah-ubah, bisa jadi dalam berbagai periode, namun dari yang terakhir itu disebutkan tekanan darah tinggi itu ada yang dibilang optimum gitu ya, normal, high normal, dan hipertensi 1, 2, 3 gitu. Hipertensi ada grade-nya Ya, berarti betul. nanti. Yang dikatakan optimum itu misalkan kurang dari 120 dokter. Kurang dari Ya, kurang dari 120. Kemudian 120 sampai di bawah 130 itu dia normal. Terus high normal itu Di atas 130-an. sampai 139. Ya, betul. Jadi mungkin dulu istilahnya Pre-hipertensi. Ya. Nah, nanti hipertensi sendiri itu di atas 140 itu dokter. Jadi begini, kalau seumpama ini berlaku untuk segala usia kah? Ya, memang ada definisi yang spesifik untuk populasi tertentu. Misalnya pada usia tua itu bisa ditolerir dokter 140. Sampai seberapa? 140 targetnya boleh, tapi bawahnya tetap diusahakan di bawah 90. Tetap di bawah 90. Betul. Berarti ada anggapan bahwa kalau orang tua itu tensinya pasti lebih tinggi, itu tidak selalu benar gitu. Orang tua yang seperti apa dulu? Enggak, maksudnya kan secara general. Secara umum Ya. itu kalau orang tambah tua itu tensinya tambah tinggi. Ya, secara patofisiologinya bisa jadi karena pembuluh sudah mulai Memang stiff, kualitas pembuluh keras, darahnya ya. memang makin lama makin Kelenturannya berkurang. tidak lentur lagi. Iya. Nggih. Betul. Jadi usia berapapun berarti tidak boleh lebih dari 140 nih. Betul. Jadi kalau sama karena saya sudah tua kok, ya gak apa-apa, umur saya sudah banyak, berarti Ya. tensi saya ya umur berapapun ya sakmono 140 ya. Batasnya kalau untuk sistolik, tapi kalau untuk diastoliknya 90. Angge. Ya, jelas bahwa itu hipertensi. Terus kemudian hipertensi ini kan ada juga istilahnya hipertensi pada kehamilan. Betul, dokter. Itu kalau hipertensi pada kehamilan ini, apakah ini kasus khusus? Apakah ini pasti akan berlanjut setelah melahirkan atau hanya posisi pas hamil saja seperti ini biasanya? Nah, itu juga setiap orang ini juga tentunya berbeda. Jadi Nggih. Sebelum mungkin berlanjut tentang membahas ibu hamil, yang seringkali terjadi di masyarakat itu dok, lucunya bahwa kalau ditanya pasien misalkan lagi datang ke kita stroke gitu loh, Iya. Bu kok stroke, tensinya kok tinggi? Enggak itu dok, saya nggak pernah hipertensi loh. Tahu nggak hipertensi dari mana gitu ya, soalnya saya nggak pernah pusing. Nah itu ya dok ya, sering mendapatkan pasien itu, saya ini nggak punya hipertensi dok karena saya nggak pernah pusing. Iya, Nah, betul. karena yang lumrah terjadi di masyarakat memang tidak semua, tapi masih banyak yang beranggapan kalau hipertensi itu ya pusing, ditandai gitu. dengan Iya, pusing. ditandai dengan Iya, pusing. betul. Justru itu mungkin perlu diluruskan, Iya. karena harus orang itu bahagia kalau seandainya dia tensinya 140 dia sudah pusing. Kenapa? Karena itu justru menjadi alarm. Kalau menjadi alarm itu maksudnya, oh aku pusing, berarti aku mungkin tensinya tinggi. Meskipun tidak satu-satunya gejalanya pusing ya Betul, dok. betul. Yang enggak enak itu justru kalau tensinya 200 saya masih bisa jalan-jalan. Betul. Khawatirnya kalau tahu-tahu ces Betul. stroke itu Ya. yang justru Itu yang sering saya sampaikan ke pasien. bahaya. Jadi saya ibaratkan gini, kalau seumpama rumahnya jenengan itu ada alarmnya, kemasukan maling, Ya. alarmnya bunyi, berarti rumahnya memang sedang dilindungi alarm itu, gitu Iya, loh. Ada penanda. Tapi kalau rumahnya dimasuki maling, gak ada alarm, gak ada apa-apa, ya entek kabeh nang jero, kan gitu. Iya. Sama halnya dengan itu. Kalau tensinya 140 wis pusing, berarti alarmnya masih berfungsi baik. Tetapi kalau 200 gak kerasa apa-apa, ya berarti wis legrek kabeh, rusak kabeh gitu loh. Jadi nggak ada iya, Gak ada mekanisme pengamannya. perlindungan tubuhnya sudah tidak baik-baik saja, kan gitu nggih. Iya dok. Berarti sekali lagi, kalau ada orang mengatakan saya di tensi 150 tapi nggak ada apa-apa, itu berarti memang bukan tergantung dari
keluhannya nggih. Betul. Tetapi adalah apa yang tercatat pada saat pemeriksaan tadi. Ya. Nah, ada lagi yang ngomong gini, saya ditensi ini karena takut. Ya. Karena saya takut pada saat ditensi ini maka tensi saya naik. Ya. Nah, tetapi setiap ditensi kenapa kok tensinya tinggi terus? Saya takut terus ya. Terus gimana kalau kayak gitu? Biasanya dok, memang kembali lagi pada definisi hipertensi tadi, ada yang kurang dok yang perlu saya tambahkan. Yeah. Jadi tensi di atas lebih dari sama dengan 140/120 dalam 2 kali pengukuran. 2 kali pengukuran selang waktu tidak ada. Selang waktu yang berbeda, memang tidak disebutkan jangka waktunya, tapi 2 kali pengukuran yang berbeda. Nah, kemudian memang ada istilah itu office blood pressure monitoring. Jadi kalau misalkan pasien ini kunjungan ke dokter, tensinya naik gitu ya. Nah, untuk pasien-pasien yang seperti itu biasanya memang saya beri PR dok. Oh. Jadi dicatat di kertas atau mereka buat di Excel, boleh di HP kan sekarang canggih, atau nggak ditulis pakai tangan boleh. Nah, karena memang dari guideline pun itu disebutkan itu namanya home blood pressure monitoring itu targetnya lebih rendah. Berarti orang-orang yang punya hipertensi itu disarankan punya alat sendiri untuk Alat tensi memonitor. di rumah, betul. Dan dikasih PR untuk mencatat tensinya sehingga mereka berpartisipasi dalam sakitnya, karena mungkin Berarti mengontrol sendiri. Karena bertemu kita kan mungkin cuma sebulan sekali, sedangkan di buku pun disebutkan bahwa sesungguhnya real tekanan darah itu kalau pasien itu di rumah. Betul. Dan yang justru terkait signifikan langsung dengan konsentrik remodeling, dengan tebalnya jantung, dengan resiko stroke dan lain-lain, itu korelasinya lebih tinggi pada home blood pressure monitoring atau ambulatory blood pressure monitoring dibanding dengan office blood pressure monitoring. Jadi office itu kalau datang ke klinik, home blood pressure monitoring kalau ukur sendiri di rumah. Nah, itu targetnya kalau di rumah justru lebih rendah. Dikatakan hipertensi apabila tensinya lebih tinggi dari 135/85 dok. Berarti 135/85 pada di rumah ya? Iya, itu bukan, termasuk sudah mulai tinggi. Bukan tangi melek di tensi berarti ya? Nah, itu juga mesti biasanya memang tensi tertinggi adalah ketika bangun tidur. Tertinggi malahan? Bukan setelah aktivitas? Memang orang berbeda ya dok ya, tetapi biasanya pasien-pasien itu diberikan PR untuk mencatat, karena ada pasien itu ada yang golongannya berbeda, ada tipikal, nanti mungkin dibahas lebih lanjut, ada yang golongan morning riser. Jadi ada orang-orang yang memang tensinya cenderung tinggi saat bangun tidur. Ada orang-orang yang non diapers. Jadi non diapers itu jadi kalau harusnya normalnya orang itu kalau tidur tensinya turun ya, lebih dari 10%. Betul. Jadi misalkan tensi 120, harusnya kalau tidur tensinya 10% lebih rendah dari itu. Tapi dia enggak, justru kok tidur itu naik. Lah itu nanti berhubungan dengan ada orang yang stroke tengah malam waktu tidur. Itu dok. Atau ada orang yang serangan jantung habis bangun sholat subuh meninggal. Lah mungkin dia tipe-tipe yang tensinya tipe-tipe ya, itu setiap orang berbeda gitu. Itu kan kasuistik ya. Kasus per kasus ya. Tapi in general secara umumnya saja lah sekarang pengukuran semacam ini, PR yang semacam ini kan sebagai bahan monitoring untuk pasiennya sendiri kan gitu. Nah ada juga yang beranggapan bahwa semakin sering ditensi itu semakin cemas. Iya. Ngaten nggih? Iya. Nah, makanya ojo sering-sering cedek-cedek tensi. Bagaimana ini? Wah, itu personal ya dok ya masalahnya. Maksudnya memang kita kan melihat manusia itu sebagai orang yang utuh ya. Betul. Tidak hanya fisikal. Human itu is about spiritual, emosional, fisikal, ya banyak. Jadi mesti kalau edukasi pasien, satu, dokternya mungkin nggak boleh galak ya dok ya, satu. Dokternya galak, paling pasienku tahu belum masuk klinik udah, aduh dokter. Kadang nggak galak dok, gitu loh. Tapi irit. Pasiennya 80 gitu. Enggak, nek gak ditutuk gak muni. Nek gak ditakoni gak ngomong gitu loh. Jadi itu sih dok, maksudnya ya ini bercanda ya dok. Tapi yang satu, gimana kalau di office ya pasiennya nggak gang gitu ya. Mungkin kalau di rumah ya kita harus edukasi pasien. Mungkin kalau muslim ya bu, mungkin kalau mengurangi ansietasnya ya wudu, mungkin sekolah kok mau marah-marah duduk dulu atau apa, tidur. Jadi kan membantu dari segi-segi yang lain, dari segi emosional atau spiritualnya. Karena obat ini kan membantu dari segi
Fisik. Pada kasus-kasus tertentu yang memang perlu pasien ini cemasnya banget gitu, juga kadang kita berikan surat rujukan pada sejawat Berarti psikiater untuk maksud saya gini, mengurangi ini. maksudnya gini, pengukuran tekanan darah yang secara rutin, yang tiap hari dilakukan, itu penting. Perlu, memang tidak harus tiap hari gitu, setidaknya ya mungkin seminggu 3 kali boleh pada saat fase intensif pengobatan ya Dok. Iya, maksudnya kan kalau dia rutin minum obat itu kan harus tahu perkembangannya bagaimana. Iya betul. Sebagai raportnya itu loh nanti. Dan pasiennya lebih bisa berpartisipasi. Betul, nggih. Berarti anggapan bahwa nek sering-sering ditensi tensinya malah tinggi itu enggak bener berarti nggih. Enggak tuh. Iya. Berarti Bu, Pak ya, tensi sing teratur. Ya. Tensi yang teratur. Ojo lali, baterainya diganti ya. Nah itu juga Dok, saya tahu nah itu banyak faktornya. Mungkin peletakan mansetnya tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi, dokter. Kemudian ada juga bilang Dok kalau digital tensinya lebih tinggi, belum tentu. Mungkin juga terlalu rapat atau terlalu longgar, bisa. Atau baterainya udah nggak benar, waktunya ganti. Ya itu, makanya dicek baterainya ya. Terus kemudian yang hipertensi ibu hamil ya. Nah, hipertensi ibu hamil itu juga berbeda-beda type by type. Ada juga yang memang sebelum hamil ibu ini sudah hipertensi, kemudian ditambah dengan kehamilannya semakin tinggi juga semakin tensinya. memperberat ya. Betul. Berarti ya. Itu bisa disebut sebagai chronic hypertension dengan PEB dengan PR dengan preeklamsi lah Dok. Ya. Ada juga yang memang tensinya baru naik setelah usia 8 bulan kehamilan gitu. Itu yang namanya keracunan kehamilan. Ya, di awam disebutkan keracunan kehamilan. Bukan artinya ada racunnya gitu enggak, tetapi pembuluh darah ibu ini menjadi terganggu karena kondisi kehamilannya gitu ya, Dok. Karena ada perubahan hormonal ibu dengan aliran-aliran di situnya. Betul. Ya. Berarti istilah awamnya adalah keracunan kehamilan. Kalau di kita ada namanya preeklamsi. Betul. Iya. Jadi tidak semua yang preeklamsi ini akan menjadi menetap ya. Tidak semua. Dan ada juga preeklamsi yang menjadi peripartum kardiomiopati. Itu yang sering. Yang underdiagnosed. Jadi cuma dibilang hipertensi kehamilan, keracunan kehamilan, tapi ternyata 1 minggu setelah pulang dari rumah sakit pasiennya sesak. Nah itu. Datang dengan peripartum kardiomiopati dan memang itu unpredicted. Untuk ibu-ibu hamil yang tensinya relatif tinggi, apakah perlu ada pemeriksaan khusus untuk yang itu tadi? Idealnya memang dilakukan screening, dokter. Screening. Ini enggak dirutin dilakukan berarti ya? Biasanya pasien-pasien memang kan kita menerima konsulan dok ya. Jadi apabila kita mendapatkan konsulan dari sejawat obgyn untuk ibu-ibu kehamilan dengan keluhan sesak nafas, ngos-ngosan saat hamil atau tensinya tinggi, menjelang diusahakan sebelum melahirkan kita lakukan screening ekokardiografi dok. Nah maksudnya segini, kalau memang sudah didiagnosa dengan preeklamsi, apakah tidak perlu dilaksanakan eko itu tadi untuk men-screening? Iya, perlu dilakukan. Oh ya sudah. Berarti setiap yang dikonsulkan ke jenengan dengan preeklamsi atau ke hipertensi pada kehamilan itu dilakukan gitu berarti? Mayoritas memang pada kasus-kasus tertentu kan kita kan ketemu pasiennya juga kita lihat klinisnya ya dok ya. Tapi mayoritas yang memang ke arah sana kita lakukan echo. Tapi kalau memang aman, maksudnya kita tidak lakukan, tapi tetap kita edukasi pasiennya Bu, apabila di rumah dalam waktu sekian ada keluhan begini datang dan kontrol. Karena kadang kendala di ini gitu, kalau pasiennya datang sudah langsung melahirkan tapi antenatal care-nya nggak di rumah sakit yang sama kan nggak bisa. Jadi datang sudah keburu melahirkan gitu. Jadinya kita ekonya postpartum gitu. Setelahnya baru dilihat. Ya. Nah, terus apakah ini hanya dilakukan di rumah sakit umum saja ataukah di rumah sakit swasta juga dilakukan? Tergantung dok ya. Kalau jujur ini jujur ya dok. Ya makanya kita ngomongnya karena gini, kalau di rumah sakit umum kan istilahnya itu juga rumah sakit pendidikan. Betul. Karena rumah sakit pendidikan rule-nya kan biasanya ya sudah sesuai pakemnya gini aja kan gitu. Ya. Kembali lagi dok, kalau memang itu di swasta ataupun di rumah sakit umum gitu ya dok ya.
saya kembali mesti lihat pasiennya. Iya. Dari foto toraknya, dari keluhan. Mayoritas saya eko memang. Dok. Berarti semuanya nggih. Ya ada Ya, yang tidak memang, ada yang tidak. Mm. Misalnya dengan kondisi-kondisi tertentu yang Yeah. memang pasiennya mau pulang duluan atau mungkin dari pertimbangan lain ya ini bisa di eko rawat jalan. Oke. Nah, tapi tetap kita monitor. Sip. Berarti memang itu perlu dilaksanakan. Ya. Nah, sekarang kalau sudah didiagnosa dengan hipertensi, Iya. apa yang harus dilakukan? Ini siapa? Kalau secara umum pasien ya, secara orang ya. umum. Oke. Kalau sudah kita terdiagnosa sebagai orang yang punya hipertensi harus kita lakukan apa? Yang Oke. pertama tentunya obat bukan segalanya ya dok ya. Pertama harus lifestyle modification. Lifestyle modification dulu. Jadi kita harus Lifestyle ya, lifestyle. tidak melulu soal makanan ya. Iya, tidak selalu soal makanan. Iya. Lifestyle. Lifestyle. Lifestyle itu Meliputi apa mau? meliputi apa aja? Wes gampangnya gini loh dok. Mungkin dulu itu anggaplah kita punya pasien petani ya. Iya. Kita lihat fisiknya itu kuat sekali dok. Iya, betul. Mungkin dibanding dokter itu lebih kuat pak petani itu. Betul, betul. Karena mereka sudah biasa naik gunung, ke sawah. Iya. Aktivitas fisiknya lebih Lebih banyak. banyak daripada kita. Jalan mungkin lebih dari 40 menit sehari. Betul. Nah, daripada yang cuman datang, duduk, Duduk. pulang, makan rapat. Nah, itu kan sedentary lifestyle. Jadi bergeraknya kurang, kalorinya mungkin juga kurang yang terbakar dan lain-lain. Itu satu ya dok ya. Juga dari aktivitas fisik, kemudian makanan tentunya yang kedua. Makanan ya garam, berhubungan dengan garam. Garam itu nggak cuma garam itu tapi juga penyedap rasa. Atau mungkin kalau di sini tuh ini dok ya, snack itu Jajan. kerupuk, keripik itu kan juga high salt juga. Kadang tuh- Kamangan panganannya anyep tapi kerupuknya akeh. Doa ya, chips itu kan dok saya sudah diet nggak makan ini kan kerupuk. Oh saya setiap hari beli kerupuk 1 kresek dok. Misalnya Enak yuk. Mangan anak kerupuknya. ya di Mojokerto ini terutama ini kerupuknya enak dok. Saya Iya. akui kerupuknya Mojokerto ini lebih enak dari Surabaya itu enak Mojokerto dok. Iya. Menurut saya lebih gurih. Padahal ini kerupuknya Jombang loh itu. Jadi makanya pasien-pasien juga kalau cerita 10.000 dapat banyak dok. Iya. 2 hari habis satu keluarga. Betul. Padahal itu ya itu dok. Emang bener dok kalau misalkan dikurangi tensinya tuh pasien juga ngerasa tensi saya bagus dok kalau saya berhenti. Kerupuk. Iya. Entah itu sugesti atau apa tapi terjadi dok. Berarti kerupuk. Kerupuk. Asin dia bukan kerupuknya dok. Iya. Asinnya. Kerupuk nek legi ganti gak apa-apa. Berarti kerupuk wahing gak apa-apa ya. Tahu kerupuk wahing dok? Kerupuk wahing itu kerupuk opil sing rasanya pedes itu. Oh. Iya dok. Iya. Jadi yang jadi masalah salt ya. Salt ya garam. Jadi kalau makanan itu masalahnya ada di salt. Selain salt. Selain salt tentunya kalau ditanya dok goreng boleh nggak dok? Gini, Gorengan. gitu kayak ya sejujurnya dok manusia biasanya saya juga masih makan gorengan dok. Betul. Tapi semua kan iya sebenarnya itu semua sudah diatur dengan proporsinya ya. Tidak boleh berlebih. Tidak boleh berlebih. Dan gorengan seperti apa? Nah, Nah itu betul. kalau mau gorengan ya esensial aja. Maksudnya gini, kalau mau gorengan ya sudah makan nasi sama ayam goreng. Betul. OT-OT-nya nggak usah. Ya. Gitu ya dok. Kadang gorengnya gak usah, nggak usah. telonnya gak Telonnya usah, nggak tahu usah. berontak gak usah. Ya, jadi Ya. makan aja nasi sama tempe goreng kalau mau. Terus Kalau sama sama ayam goreng. lauknya yang digoreng itu boleh kan sebenarnya? boleh, tetapi Sama ya, ikan goreng, tempe Boleh. goreng, tahu goreng, telur Boleh. teplok gitu boleh kan? makanya itu kan esensial. Iya. Berlebihan kan dok. Kecuali kalau habis itu di luar itu makan usus goreng, nah itu kan nggak penting. Maksudnya bukan nggak penting. Iya. Ya boleh dok sekali-kali, tapi Sekali-sekali ya. boleh kan manusia biasa dok ya. Betul. Tapi Ya. tidak boleh berlebih. Masalahnya boleh berlebih. tidak berlebihan dari satu orang ke orang lain itu berlebihannya Berbeda. standarnya beda. Iya. Jadi kembali lagi sih edukasi ke pasien jenengan yang bisa ngerasakan seberapa itu dikembalikan ke pasien. Jadi intinya gini loh, tarak ya. Iya. Ini tarak. istilah tarak. Tarak itu kan berarti gak plak, nggak makan itu toh. Iya, Artinya, bukan yang belas nggak makan. iya. Intinya Kita tetap adalah butuh garam nikmati, juga. batasi.
Iya betul. Iya kan? Ya. Dinikmati aja tapi batas ono. Dinikmati tapi harus bisa ngerem. Betul. Cok rimblong, gaspol rimblong repot nih. Kan sebenarnya juga kan kalau dalam agama itu kan Iya. apapun itu kan Jangan boleh berlebih-lebihan. Itu sudah benar. Iya. Makanlah yang halal dan baik. Udah Betul. nggak Halalan thayyiban. Enggak cuma halal tok tapi Iya. juga harus Akeh makanan sing halal tapi gak Iya. toyib iku Bang. Kan Bang toyib gak boleh-boleh soalnya gitu loh. soalnya kan jadi nggak baiknya itu kan macam-macam. Iya. Kan jadi nggak sehat. Betul. Gitu. Jadi kalau ada pilihannya makanan yang baik dan sehat dan bahkan yang halal dan sehat, ya itu kan makanan yang baik toh. Iya. Gitu loh. Ya milih itu aja. Tapi sing enak itu kadang-kadang Yang gitu, enak pilih. itu Terus selain faktor lifestyle, aktivitas fisik, makanan, terus apalagi tidur tidur, iya. penting. Stres, Dok. Stres handling Handling stres. stres, Ya, jadi penyikapan terhadap stres karena hidup Iya, ini benar. kan selalu berhubungan dengan masalah. Betul. Iya. Kalau nggak ada masalah berarti sudah berakhir di alam kubur. Betul. Tapi begitulah. masalah yang lain, masalah akhirat. Ya, jadi 4 hal tadi itu ya. Minimal 4 hal itu ya. Iya. Jadi masalah aktivitas fisik wajib berarti ya. Wajib. Aktivitas fisiknya ini sampai seberapa? Kalau di jantung itu moderate, mild moderate. Mild intensity. moderate itu Intensity. intensitasnya seperti apa maksudnya? Sama Sedang ya. jalan atau jogging atau lari atau bagaimana? Setiap orang tentunya berbeda, tergantung laki perempuan usia juga kan berbeda. Bahkan Iya. kalau katakan di treadmill test saja beda kan Dok rentang usianya. Tapi kalau mau simple istirahat sebelum betul-betul capek. Istirahat sebelum betul-betul capek. Ya. Terus start low, go slow aja Dok. Misalkan nggak pernah olahraga terus langsung olahraga. Kalau tandanya kaki udah besoknya nggak bisa naik tangga, berarti olahraga kemarin berlebihan. Nek jaremin kenemenan berarti berlebihan. Tapi bisa juga ketika kita pertama kita memulai latihan dari yang ringan, bisa naik juga intensitasnya sesuai dengan otot kita beradaptasi. Berarti yang start low go slow itu tadi. Ya. Berarti kita mulai dengan intensitas yang paling ringan Ringan dulu, dulu, sampai durasi kita paling adaptasi. kecil dulu, Ya. baru adaptasi, terus kemudian kita sesuai dengan target. Gitu. Ya. Itu berapa durasinya? Kalau di ini Dok, di data disebutkan kalau kita berjalan 40 menit sehari itu terbukti menurunkan tekanan darah Dok. Jalan saja. Jalan saja. Jalan. Menurunkan ya, Iya bisa. menstabilkan atau menurunkan? sekali. Ya, jadi misalkan katakan orang yang sama tensinya sama-sama 150, Nggih. yang satu jalan dengan minum obat, yang satu minum obat tok. Mungkin yang Lebih efektif yang ada jalannya. ya mungkin kalau yang jalan dengan jalan dan minum obat dia cuma butuh 1 obat. Tapi kalau yang cuman obat tok mungkin obatnya bisa 2. Oh, berarti aktivitas fisik, exercise itu juga bisa menurunkan tensi. Bisa. Tak kira cuma menurunkan gula darah tok ae. Ya. Belum Bisa, baru. bisa. Nggih. Terus kemudian untuk tekanan darah tinggi ini kalau seumpama minum obat, Ya. minum obatnya apakah harus selalu seumur hidup? Rata-rata iya seumur hidup. Kenapa kok seumur hidup? Kembali lagi sih Dok ke penyebabnya. Kalau misalkan tadi kausanya seperti preeklamsi yang dia reversibel, tentunya ya setelah kehamilannya dia bisa normal tensinya. Atau mungkin anak-anak kecil pediatri misalkan yang dia kena sindroma nefritik, itu juga kan tensinya tinggi sesaat. Dia memang butuh hipertensi tapi begitu ginjalnya diobati membaik gitu ya. Tapi ini kita bicara bukan kasus per kasus tapi secara umum. Ya, secara Jadi umum. yang umum-umumnya seumur hidup Dokter. Seumur hidup. Kalau yang bukan yang Nggak khusus-khusus seperti nggak bisa di tapering off gitu, diturunkan pelan-pelan gitu. bisa diturunkan, artinya katakan yang tadi Dok ya misalkan obatnya awalnya 4, kemudian karena dia bagus, Membaik terus, salt resistance-nya iya. bagus, dia olahraga, dia berat badannya Terkontrol. terkontrol, lingkar perutnya membaik, jalan juga bagus, dia bisa cuma tinggal 2 obat gitu. Tetapi Tapi intinya kalau adalah dilepas sama sekali rasanya jarang ya, jarang jarang sekali. nemu ya. Iya. Intinya adalah bisa diturunkan, Ya. bisa dikurangi sekali gitu loh. Iya. Ya, karena orang kalau diomongin ngomong obat seumur hidup, aduh,
dose. Apakah enggak bahaya minum obat seumur hidup? Nah, itu yang sering terjadi itu saya bilang ke pasien, kalau divonis hipertensi udah jangan pikir itu penyakit. Ya memang itu penyakit, tapi pikirkan kalau kita mandi perlu sabun. Gitu dok. Jadi mindsetnya diubah. Kalau kita mandi nggak sabunan, ya kotor lah. Sama juga gitu. Kalau orang hipertensi kadang saya kecanduan obat, bukan kecanduan, tapi ibu perlu. Gitu. Jadi mindsetnya diubah. Kalau kan biasanya orang terbebani karena dia merasa sakit. Betul. Tapi coba mindsetnya diubah. Harus sehat. Betul. Dengan cara tensinya harus baik, mumpung belum kena stroke dan komplikasi yang lain, belum kena kematian. Dalam rangka untuk mencegah komplikasinya. Betul, mencegah Ya, komplikasi. jadi Motivasinya minum ke arah obat sana. ini adalah bukan untuk mengobati, mengobati plus mencegah komplikasi ya, yang kemudian. tetapi yang ditekankan adalah mencegah komplikasinya. Ya. Cek gak kena stroke, cek Ya. gak kena gagal ginjal, Ya. cek kan gitu kan? Ya. Terus kemudian minum obat ini sesuai anjuran dokter atau kadang-kadang kan ada yang senengane mengubah-ubah diri, Pak. Yeah. Sesuai anjuran dokter atau bolehkah kita mengurangi dengan sendirinya? Mengurangi dengan sendiri kalau pasiennya itu dokter yang oh ya. Nah, berarti kan sesuai saja ya. Ya kadang-kadang kan gini loh, kadang-kadang sepurane ya. Kalau Ada yang dok saya sudah enggak pusing, makanya ini gak tak minum. Ya gini dok, kadang saya tidak bisa menyalahkan pasien 100% karena dokter juga manusia dan dokter juga bisa bukan salah, tetapi artinya begini, mungkin saat pasien itu ke kita dia mungkin takut, memang dia punya darah tinggi tapi di rumah mungkin tensinya 150-an, tetapi begitu ke dokter 180 sehingga kita berpikir oh kalau 180 overshoot, berarti itu kita obatnya ini overshoot. Nah jadi kalau misalkan dok di stop, jadi kita sih jangan menjudge pasiennya dulu. Kalau bisa jadi oke bu, kalau berarti saya kasih PR di rumah, dihitung tadi dok tensinya di rumah berapa supaya saya bisa tahu kalau jenengan ke saya, soalnya saya menjadi saksi jenengan tensinya 180 tapi kenapa kok beliur, katanya kok di rumah tensinya adalah, coba ditulis PR-nya apabila memang tensi rata-rata di rumah itu 120-an, yang ini di stop gitu. Jadi kan sama-sama enak, pasiennya juga nyaman dan dia bisa ikut. Oh iya ya bener ya. Jadi pasien itu juga bangga kalau misalkan oh bener ya. Jadi ya manusia ya dok ya, pasien juga manusia. Kalau dipuji itu kan dan dibenarkan itu pasti lebih bersemangat untuk berpartisipasi dalam pengobatannya gitu. Nggih, terakhir dok, untuk makanan-makanan yang bisa menunjang pengobatan ini, apa saja yang harus dihindari, apa saja yang harus dikurangi, terus kemudian apakah ada makanan yang bisa untuk menurunkan tekanan darah? Ya. Makanan termasuk tadi ya dok, salah satu yang mempengaruhi tensi ya. Jadi yang pertama harus ditekankan itu bukan hanya jenis makanannya, tetapi cara pengolahan, cara pengolahannya, cara memasak. Ya. Jadi bukan masalah ini daging kambing. Iya, bukan dok. Daging kambing atau daging ayam. Daging ayam. Ya. Tapi cara memasaknya ini digoreng atau disanten atau apa itu juga. Itu kan yang sering lupa di highlight atau lupa ditekankan pada pasien-pasien, sehingga kadang mereka berpikir, dok saya lo makannya sudah tahu tempe. Saya tanya, lo tahu tempenya dilodeh, dilodeh, dikare, pakai diolah pakai penyedap, ya itu sama aja juga tensinya nggak turun-turun. Dan sebaliknya makan kambing habis ini Idul Fitri boleh nggak? Boleh, daging kambingnya tapi nggak digulai. Idul Adha itu nanti berarti kambingnya disate saja, tapi kurang dibakar aja. Dibakar, nah ya kan di grill. Di grill. Tapi kembali lagi nggak berlebihan, kembali ke satu hari itu kita daging itu kan juga nggak cuman daging tok, tergantung daging kambing itu sisi daging mananya. Dasar olahnya wong dikirimi kerak plastikan itu. Kalau yang lemaknya pas dapet dagingnya pas yang banyak lemaknya, ya mungkin ya sisihnya lemah, sisihnya lemah dipinggirkan lemaknya gitu dok. Iya, mau olahnya kerasakan ya dok, ya mbuh. Kan jawabannya kan gitu dok. Iya, itu sebenarnya semua kembali ke tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Eat moderately. Iya. Gitu kan. Jadi boleh nggih
Boleh dong. Jadi pada saat hari Idul Adha nanti oke lah bagi para yang punya penyakit hipertensi, Anda sekarang bisa seneng makan itu. Tapi aja di saat aja digulai ya. Ya. Dan tidak Krengsengan berlebihan. saja boleh ya. Nanti aku Kalau di yang krengsengan disalahin. ya enggak lah. Gak ada yang nyalain, Dok. Krengsengan itu kan boleh berarti ya. Kalau dibumbu terus nanti dikasih kecap gitu aja Ya, boleh. boleh. Kan? Nah, boleh saja. Ya. Yang nggak Boleh boleh ya. kalau sambalnya nanti digoreng pakai jelantah itu, Dok. Enak sing enak iku. Nah, itu kan. Terus ya sudah. Terakhir yang makanan yang bisa menurunkan tensi itu bener enggak, Dok? Mitosnya kan gini, Dok. Contoh kayak makan belimbing, makan timun, mie cau, itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Di dunia ini kan nggak ada hitam putih ya, Dok. Mungkin bisa, Bisa. tapi sifatnya komplementer. Komplementer Saling itu artinya melengkapi. nambahi tok. Nambahi, Iya. saling jangkepi gitu. Berarti tidak meninggalkan obat diganti dengan bahan itu tadi. Ya, tidak meninggalkan obat, tetap minum obatnya, tapi monggo. Itu kan juga kayak sayur, buah itu kan juga termasuk mikronutrien ya, Iya. Dok. Itu juga nggak cuma ya dari segi tensi aja, itu kan juga untuk yang lain-lain bagus, Iya. untuk tubuh kita, untuk imun dan lain-lain. Berarti nggak, maksudnya gini, mitos di luaran Mm-mm. bahan-bahan itu tadi bisa menurunkan tensi. Seledri Bisa, tapi sifatnya komplementer. berarti Bukan tidak mengganti. menggantikan. Aku gak ngombe obat saiki, tak ganti aku ngombe seledri ae. Gak boleh, gak bisa ya. Nggak bisa, Nggak bisa. Atau ngemangan blimbing tok ae, gak bisa ya. nggak bisa, Dok. Bisa. Jadi obat harus tetap diminum. Bu, diombe lo ya obatnya. Ya. Itu yang lain-lain itu untuk melengkapi aja. Nggih. Jadi hanya melengkapi, tidak mengganti Tidak obat menggantikan dengan herbal. obat. Tidak selamanya herbal itu bener kabeh, nggih? Ya. Iya, Dok. Sudah. Hari ini cukup menarik pembicaraan kita, tapi ya waktunya ya. Nanti kita sambung kapan-kapan lagi. Terima kasih Dokter Revi. Makasih, Nggih. Dok. Ojo bosan-bosan Mbak ini diajak ke sini lagi. Jangan kapok nggih. Nggak kapok, Dok. Oh nggih. Pun, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.